orang usalli di Perlis ini yang sudah dibunuh. Entahlah kenapa. Datangnya juga tidak dibunuh, boleh balik pulang begitu saja. Ya, satu lagi dikatakan Ibnu Taimiyah ini tidak membenarkan orang pergi menziarahi makam Nabi. Ya, itu maksudnya kontroversi itu fatwanya. Mungkin boleh digabung. Ya kan, fatwanya katanya yang kontroversi itu dia tak melarang ziarah ke kubur Nabi. Fatwanya juga menjadi punca teror dan segala. Mungkin boleh dijawab dalam bahasa yang dipersilakan. Ya, kalau tidak bertobat dibunuh. Itu ungkapan yang terkenal dalam dunia turos, bukan hanya dari Ibnu Taimiyah. Istatabu fa intaba wa illa kutila. Jadi orang yang kesalahannya dalam bidang agama khususnya itu sudah ekstrim, ya, ekstrim, mengubah syariat, kemudian menambah syariat yang bertentangan dan seterusnya. Itu atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia murtad secara agama, baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan, itu yustatab. Dia perlu diminta atau paksa atau disuruh untuk bertaubat. Bertaubat biasanya selama 3 hari di penjara untuk diminta bertaubat. Kalau tidak bertaubat, kemudian dibunuh. Ya, dibunuh. Jadi di sini ada 3 poin. Ya. Pertama, dia diminta atau disuruh bertaubat. Kemudian diberi masa 3 hari. Ya, kalau juga tidak bertaubat, baru dieksekusi apa? Dibunuh. Nah, orang yang salahnya ekstrim dalam bidang agama, patut tak diminta bertobat? Hah? Sudah sesuai kan? Kemudian bertaubatnya tidak hanya diberi kesempatan 1 jam, 2 jam, tapi 3 hari. Sambil dia fokus di penjara, ini juga tidak ada masalah. Kemudian kalau tidak juga bertaubat, dan nilai murtad atau melakukan pelanggaran ekstrim dalam bidang agama. Terus apa yang salah dari 3 poin ini? Pertama, orang sesat ekstrim dia diminta taubat, tidak ada yang salah. Kemudian dia diberi waktu kesempatan 3 hari, tidak ada yang salah. Ya. Lalu kalau diberikan kesempatan 3 hari, lalu dia diberitahu, ya, kamu pilih bertaubat ataukah tetap pada kesesatan ini. Dia bilang, tetap. Kalau di sini nanti kamu dibunuh. Oke, tidak apa-apa. Atau dia tetap ngotot. Nah, itu sudah berarti tingkat pelanggaran yang sangat ekstrim. Sehingga itu diberikan eksekusi, dibunuh. Kalau orang biasa, ya, dia diberikan penjelasan, dia bertobat. Atau kalau dia masih tidak yakin, tidak puas, nah, dia memilih untuk mengaku bertaubat dan selamat dari eksekusi. Jadi tidak ada yang aneh di ungkapan ini. Ya, tidak ada yang aneh. Tapi ini menunjukkan bahwa perkara yang Ibnu Taimiyah di situ menyatakan orang ini harus dipaksa atau disuruh bertaubat, kalau tidak maka dia kemudian dibunuh, itu pastilah perkara-perkara yang sangat ekstrim. Kita ambil contoh, misalnya saya buka buku ya, ini tadi cuman buku ya, Maktabah. Nah ini, contoh misalnya ada di Majmu' Fatawi, ya di jilid 1 halaman 83. Di sini beliau mengatakan, wa min haula man yahmiluhu syaitan ila Arafat fayakifu ma'an nasi thumma yahmiluhu fayaruddahu ila madinati tilkal lailah wa yadhunnu hadzal jahil anna hadza min auliyaillah. Nah, ini beliau cerita soal anggapan orang yang beranggapan bahwa ada wali-wali Allah yang bisa terbang ke Mekah, kemudian haji di Arafah bersama jamaah haji yang lain. Ada dari Malaysia yang bisa begitu? Atau sholat Jumat ke Mekah dengan waktu Malaysia. Ya, ada kalangan yang menganggap begitu. Ada wali yang bisa terbang ke Arafah tanpa paspor, tanpa visa, tanpa waiting list. Berapa Malaysia? 110 tahun. Kalau di Jawa Timur 37 tahun. Langsung sampai di Arafah bisa haji.
lalu dibawa oleh jin pada malam itu juga pulang ke rumahnya, pulang ke Perlis. Nah, dianggap ini wali Allah, padahal dia sudah melanggar syariat haji. Orang haji setelah wukuf itu masih banyak amalan, dia harus ke Mina, harus lontar jamarot, ya. Kemudian ada hari-hari di Mina, harus sembelih hadiu kalau hadinya tamattu, kemudian harus tawaf ifadhah. Ini datang ke Arafah langsung pulang, ya, tanpa pakaian ihram, melewati mikot. Itu bukan wali Allah sama sekali. Secara syariat sudah salah. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya, wa yadhunnu hadzal jahil, orang yang bodoh ini menganggap anna hadza min auliyaillah wa la ya'rifu annahu yajibu alaihi ayyatuba min hadza. Nah, dia tidak paham kalau justru dia harus bertaubat dari keyakinan itu. Wa ini ataqada anna hadza ta'ah wa qurbah ilaihi. Jadi, kalaupun ada orang yang seperti itu dibawa terbang oleh jin datang ke Arafah, ya, kemudian malam itu juga kembali dan dianggap ini sebagai wali Allah, padahal tidak mengerti syariat haji. Orang yang menganggap bahwa ini adalah wali Allah, ya, wali Allah itu kan definisinya alladzina amanu apa? Wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Bertakwa itu menjalankan, melindungi diri dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan dilarang Allah. Ini tidak menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Dia lewat mikot, ya, dengan terbang itu, ya, tanpa pakai ihram. Kemudian dia haji hanya wukuf tanpa melakukan rukun-rukun yang lain. Lalu dianggap sebagai wali Allah. Berarti dianggap sebagai mukmin muttaqi. Orang yang punya anggapan seperti ini, itu kan berarti apa? Kacau, kucai. Berpikirnya berantakan. Nah, berantakan kalau kemudian dia menganggap itu bagian dari syariat. Maka beliau melanjutkan begini. Wa ini ataqoda, kalau dia meyakini orang ini, ya, ada syaratnya. Kalau orang ini meyakini anna hadza ta'ah, bahwa yang dilakukan oleh sudo wali itu adalah ketaatan, wa qurbah ilaihi, dan satu ibadah kepada Allah, fa innahu yustatab. Fa intaba wa illa kutila. Nah, jadi kapan vonis ini dikenakan? Orang yang meyakini bahwa orang yang menjalankan syariat bertentangan 180 derajat dengan aslinya itu dianggap sebagai wali, ya, dan dianggap apa yang dia lakukan itu adalah ibadah, suatu ketaatan yang sah kepada Allah Ta'ala. Orang yang meyakini seperti ini perlu disadarkan, ya, dan kemudian disuruh bertaubat. Kalau dia bersikeras, ya, tetap keras kepala mempertahankan ini wali dan ini ketaatan, ya, walaupun diancam akan dibunuh, tapi tetap bersikeras, nah ini baru kemudian dieksekusi. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh dari fatwa-fatwa beliau, ya. Kalau kita cari semuanya seperti itu. Ya, coba ini saya acak, ya, belum dibaca sebelumnya. Nah, ini misalnya atau tema lain lah ini, ya, politik. Nah, ini misalnya, ya, tentang tema tawassul. Tawassul, tahu ya? Tema tawassul yang asli, ya, yang diperintahkan dalam Al-Quran itu adalah dengan amalan yang soleh. Kita beramal sehingga masuk surga, ya, menjadikan amal sebagai tawassul. Termasuk tawassul dalam doa. Nah, beliau mengatakan, ya, tawassul dengan keimanan dan kemudian doa, ya, ya, doa termasuk doa dari orang yang soleh dan doa dari Rasulullah ketika beliau hidup. Wa man angkarat tawassula bihi bi ahadi hadainil ma'nayain. Kalau orang mengingkari perlunya atau sahnya bertawassul dengan amal soleh dan juga dengan doa. Ini mungkin maksudnya doa dari Rasulullah SAW ketika beliau bisa hadir dan mendoakan. Fahuwa kafirun murtad. Ya, dihukumi apa? Kafir. Yustadabu fa intaba wa illa kutila murtaddan. Sudah jelas yang diberikan vonis oleh beliau yustatab, ya, diminta bertaubat. Kemudian kalau bertaubat oke. Kalau tidak bertaubat maka dia dibunuh, dieksekusi bunuh. Ya. Nah, ini orang yang memang sudah statusnya murtad. Dan hukum murtad semuanya jelas, ya, sesuai ijma ulama.
memang hukumnya adalah dibunuh. Tentu seperti ditetapkan oleh Ibnu Taimiyah, ya, diterangkan oleh beliau, ada proses, ada prosedur. Dan kita lihat secara langsung dalam kenyataan sejarah, siapa yang pernah divonis oleh Ibnu Taimiyah dieksekusi bunuh, ya, karena tema-tema seperti ini? Tidak ada. Ya, karena prosedurnya belum diketahui. Bahkan pernah beliau berdebat dengan sebagian kalangan, lalu beliau mengatakan, ana in qultu hadza kuntu kafiron. Kalau saya mengikuti pandangan ini, saya jadi kafir. Tapi kalian tidak. Kenapa? Karena kalian masih belum paham. Nah, jadi ada prosedur. Kalau orang sulit paham, ya, itu tidak bisa divonis sama dengan orang yang sebetulnya sudah paham, tapi dia bersikeras. Bersikeras menolak kebenaran. Jadi itu 3 poin ya. Pertama, vonis-vonis seperti itu memang sebetulnya tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Itu dikenakan kepada orang yang sudah kategori murtad. Baik karena kata-kata maupun karena tindakan. Dan ada proses, ada diminta bertaubat, ada masa, kemudian baru dihukumi dengan vonis dibunuh. Itu pun ada prosedurnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kenyataan ya, sejarah hidup beliau tidak ada orang yang beliau itu kan. Ya. Tadi seperti Al-Bakri, ya, itu luar biasa penyesatannya, tapi beliau justru amankan secara fisik, ya, karena tidak punya dendam. Bahkan beliau ketika pernah ada masa itu Sultan ganti, ya, Sultan di tempatnya Ibnu Taimiyah, sultannya datang menawarkan untuk mengeksekusi, membunuh para qadhi dan para tokoh yang dulu berusaha agar Ibnu Taimiyah dieksekusi mati. Apa jawab beliau? Anta in qataltahum lan tajid ahsana minhum. Nah, beliau mengatakan, Anda wahai sultan ini, kalau membunuh mereka, orang-orang yang memang bermasalah, ya, setelah mereka mati, Anda tidak akan mendapatkan orang yang lebih bagus dari mereka. Jadi mereka memang bermasalah. Tapi kalau ini dihabiskan, tidak ada lagi SDM, sumber daya manusia yang lebih bagus. Kemudian kata Sultan, haulai kanu sa'au fi adzak wa qatlik. Mereka itu dulu berusaha untuk agar kamu dibunuh. Beliau akhirnya mengatakan, kalau seperti itu saya sudah maafkan. Kalau karena hak saya sudah maafkan. Dan kalau karena hak Allah, biarkan Allah yang akan mengeksekusi mereka kalau tidak bertobat. Nah, ini contoh nyata, ya, bukan hanya beliau tidak pernah menyebabkan orang, ya, dibunuh secara langsung dengan sekedar fatwa ini, ya. Dan ini menjelaskan bagaimana kita menafsiri, memahami kata-kata seperti ini. Yang kedua, beliau justru menimbang mana yang lebih maslahat, ya, walaupun mereka punya berhak untuk dieksekusi, tapi beliau memaafkan, melepaskan haknya itu sehingga mereka menjadi selamat. Mungkin kebanyakan. Kalau kepanjangan Ustaz ingatkan. Oke, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Oh, yang ziarah kubur, ya. Tidak ada Ibnu Taimiyah melarang ziarah kubur. Ya, cari semua buku beliau tidak akan ada. Yang beliau larang itu adalah sengaja melakukan safar, ya, khusus untuk datang ke kuburan dengan keyakinan bahwa itu adalah suatu ibadah. Nah, ini memang tidak ada syariatnya. Dan sebelum beliau sudah ada ulama, misalnya Abu Muhammad Al-Juwaini, ya, bapak daripada Imamul Haramain, beliau melarang itu tegas. Kemudian bahkan kalau kita baca di pendapat fuqaha itu ada pandangan, ya, kalau safar maksiat, suatu safar yang maksiat, itu tidak mendapat keringanan qasar. Nah, itu diterapkan termasuk dalam perkara ini. Bagi Ibnu Taimiyah sendiri tidak, ya, semua safar, baik safar taat atau safar maksiat tetap ada keringanan qasar. Ya, tapi sampai ada fuqaha yang seperti itu. Nah, lalu kalau kita cari memang tidak ada syariat yang mengatakan bahwa pergi jauh khusus untuk datang ke kuburan itu adalah suatu ibadah.
Jadi ada rumusan ibadah itu antum semua tahu hukum taklifi, hukum fikih yang terkait dengan perbuatan. Ada berapa hukum? Ada 5 ya. Apa saja? Wajib, sunnah atau mandub, mustahab. Yang ketiga? Makruh, haram sama mubah. Ya, mubah itu artinya dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Sama-sama tidak mendapat dosa atau pahala. Kalau saya tanya, ibadah itu hukumnya apa? Apakah ibadah itu haram? Tidak mungkin. Ya, kalau ibadah yang sah tidak mungkin haram. Apakah makruh? Tidak mungkin. Ya. Apakah wajib? Ya, ada ibadah-ibadah yang wajib. Apakah sunnah atau mustahab? Ya, ada ibadah-ibadah yang sunnah. Apakah ada ibadah yang mubah atau jaiz tanpa kalau dilakukan tidak mendapatkan pahala? Tak ada kan? Jadi ibadah itu hanya 2, wajib atau mustahab. Nanti ada pilihan-pilihan yang tetap kalau dilakukan dia jadi pahala. Nah, jadi yang namanya ibadah itu tidak mungkin kalau dia bukan wajib atau mustahab. Nah, kita tahu bahwa ibadah ini wajib atau mustahab dari mana? Kalau ada dalilnya, ada syariatnya di Quran, ada syariatnya di sunnah, ya. Baik secara langsung maupun secara kandungan umum atau dikiaskan. Jadi kalau ada, nah ini safar untuk khusus ziarah kubur, kalau dianggap sebagai ibadah, ini tidak ada syariatnya. Bahkan ada larangan. La tusyaddur rihal illa salasati masajid. Yaitu Masjid Haram, ya kita sengaja datang safar jauh ke sana, atau Masjid Nabawi, sengaja safar datang ke sana, ya. Untuk masjidnya, ketika sudah sampai di masjid, ya sudah dekat, nah bisa berkunjung ke Masjid Quba, bisa berkunjung ke ziarah kubur ke Rasulullah, ya, dan kedua sahabat beliau yang mulia, ya, atau Masjid Al-Aqsa. Nah, jadi itu sebetulnya kaul beliau, ya, bukan kaul yang aneh, bukan pandangan yang aneh. Ya. Tapi kalau dianggap melarang ziarah kubur ini jelas tidak. Ya. Karena ziarah kubur ada syariatnya. Yang beliau larang itu adalah sengaja bepergian jauh khusus untuk mendatangi kubur dan itu dianggap sebagai ibadah. Apakah ada ulama lain yang berbeda? Ada. Misalnya Imam Nawawi mengatakan ziarah ke kubur Rasulullah ini suatu ibadah atau kurban. Dan itu biasa. Ya, tinggal nanti kita mengkaji mana yang lebih kuat. Tapi ini bukan tema, bukan poin yang layak untuk menjadikan seorang ulama dikecam karena pendapat seperti itu. Karena bukan pendapatnya aneh. Tapi kalau melarang khusus ziarat kubur, ya, ini pendapat yang agak aneh. Tapi sebetulnya zaman dulu ada. Kalau tidak salah misalnya ya nanti tolong dikoreksi kalau keliru. Imam Asy-Sya'bi, salah satu ulama yang generasi awal itu melarang. Ya, melarang ziarat kubur. Pandangan dulu seperti itu ada. Tapi yang diucapkan Ibnu Taimiyah pun bukan itu. Beliau tidak melarang ziarah kubur, justru mengatakannya sebagai sebuah kebaikan. Ya. Yang beliau larang kalau ziarah kubur jauh-jauh. Kemudian sekarang berkembang zaman ini ada wisata religi kalau di Indonesia. Ya. Wisata religi bukan untuk dari satu masjid ke masjid untuk wisata, tapi dari satu kuburan ke kuburan dengan niat ibadah. Nah, ini salah satu bentuk wujud yang dilarang oleh Ibnu Taimiyah dan itu pandangan yang wajar. Ya. Bahkan cukup kuat argumentasinya. Itu. Wisata religi itu artinya perjalanan agama. Ya. Untuk ke kubur-kubur. Tidak lagi pergi ke Bali, tapi pergi ke kubur. Ini boleh dikatakan kuburi kah? Ya. Tergantung dia. Nah, belum lagi ya? Ya, sangat bagus Ustaz. Oke, sekarang kita mau satu lagi soalan. Antara yang kontroversi Ibn Taimiyah, beliau selalu dituduh menyanggahi ijma' ulama.
Sehingga dikatakan beliau menyanggahi 60 masalah yang dikatakan ijma'. Artinya beliau sangat ganjil begitu. Mungkin boleh diberikan pencerahan. Sebentar ya. Saya teringat satu kitab kalau tema ini. Tak perlu ya, kelamaan. Ya ini pertama kita perlu tahu dan paham jelas ya. Ibnu Taimiyah ini termasuk tokoh ya bahasanya. Ya tokoh yang sangat menekankan pentingnya ijma'. Jadi berbalik dengan pertanyaan ini. Tokoh yang menekankan pentingnya menjaga ijma'. Dan beliau sering mengecam tokoh-tokoh lain yang keluar dari ijma'. Ya. Termasuk misal dalam perkara, bukan perkara agama. Perkara ilmu fisika misalnya. Beliau menyebutkan ijma' ulama bahwa bumi ini bulat apa datar? Kira-kira datar. Seperti piring. Ya, beliau menyebutkan ijma' ulama bahwa bumi ini bulat. Ya, agak oval dikit lah. Tapi yang jelas bulat. Bola. Ya, bola. Beliau menyebutkan ijma' ulama dan mengecam kalangan mutakallimin yang berpandangan sebaliknya. Ya, itu masih ada sampai zaman-zaman berikutnya. Antum kalau baca tafsir Jalalain, itu di situ disebut bumi itu datar, musattahah. Ya, masih ada. Dulu ada yang berpandangan alam ini kadang ada yang berpandangan segitiga atau segi empat, ya kotak atau trapesium. Ya. Beliau mengecam itu. Jadi bukan hanya dalam masalah agama, kadang-kadang ijma' di tema lain yang dia kuat, ada dalilnya jelas, itu juga dikecam oleh beliau kalau ada orang keluar. Dan ini bukan yang pertama. Itu sudah pernah disebutkan oleh Ibnu Hazm ya, dalam Al-Fisol, disebutkan oleh Ibnul Jauzi, disebutkan oleh Ibnul Munadi, salah seorang ulama Hanabilah juga ya, walaupun tidak langsung dari sumber, bisa jadi sumbernya dari para saintis saat itu. Nah, jadi Ibnu Taimiyah termasuk orang yang sangat menekankan ijma'. Ya. Lalu pernah ketika menjawab satu fatwa beliau mengatakan ya, wal mujib, artinya diri beliau sendiri itu tidak akan mengatakan satu fatwa atau perkataan kecuali yang beliau temukan salafnya. Beliau temukan ulama tokoh sebelum beliau ya, yang juga berfatwa fatwa yang sama. Beliau menekankan itu. Sampai pernah ketika beliau ingin berfatwa soal ini satu masalah penting dan untuk kontemporer sangat bagus. Ya. Di sini ada yang pernah pergi umroh? Belum? 1 tahun lagi insya Allah. Dulu umroh itu berjalan kaki atau naik kuda atau naik onta, ya lebih simpel. Sekarang pesawat dan harus sudah pesan tanggal atau tarikh 1 misalnya sampai tarikh 12. Ya, sudah dipesan hotelnya, ya, sudah di booking tiket pesawatnya dan seterusnya. Sudah ada tanggal pasti keberangkatan, kepulangan. Ya. Tapi ada masalah untuk, mohon maaf, kalangan akhwat atau muslimat. Ketika datang bulan, ya, pas dia datang di Mekah, sementara dia hanya punya waktu misal berapa? 5 hari. Nah, umumnya ulama berpandangan orang yang sedang datang bulan tidak boleh melakukan apa? Tawaf. Dan Sayyidah Aisyah ketika datang haji memang dilarang Rasulullah. Beliau mengatakan if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Ya, lakukan yang biasa dilakukan amalan jamaah haji yang lain, tapi jangan melakukan tawaf. Tawafnya nanti setelah suci. Nah, itu kalau dia tinggal di Mekah, duduk kat sana lama, harinya cukup. Kalau tidak cukup bagaimana? Nah, ada 2 pilihan. Dia pulang tanpa membawa haji, tanpa membawa umroh. Ya. Dan ini berat, apalagi kalau tidak sejak awal berniatnya dengan tambahan seperti itu. Jadi harus datang lagi. Ya. Atau dia tetap tawaf dalam kondisi belum suci. Nah ini difatwakan oleh beliau. Ya, kalau dalam kondisi normal jangan, tunggu dulu sampai suci, baru silakan tawaf.
Ya, tapi kalau sudah besok misal pesawat akan pulang, ya, maka beliau memilih pendapat pandangan boleh orang haid itu melakukan tawaf. Karena dalil-dalil yang mengatakan orang haid tawafnya tidak sah tidak ada. Hanya ada dalil itu tadi. Rasulullah melarang Sayyidah Aisyah untuk melakukan tawaf ketika masih haid. Tapi sebelum haji selesai, Sayyidah Aisyah sudah suci. Sehingga beliau melakukan tawaf. Tidak ada, bahkan beliau ingin nambah umroh. Tidak ada kasus di mana sahabat ini atau sahabiah, ya, sahabat wanita, itu belum suci, ya, tapi dia belum tawaf. Nah, kasus ini tidak ada. Jadi dalil untuk melarang wanita yang haid untuk tawaf, ya, ketika kondisi sudah mendesak tidak ada yang kuat. Nah, beliau memilih pandangan itu. Dan sudah ada sebelumnya ulama. Satu pandangan di mazhab Hanafi kalau tidak salah, ya. Kemudian di sebagian akwalnya Imam Ahmad. Nah, jadi beliau juga bukan menentang ijma. Walaupun sebagian orang menganggap itu menjelisihi ijma karena kurang wawasan. Ya, tidak tahu ada pandangan seperti itu. Nah, ini contoh. Ya, jadi pertama beliau sangat menekankan pentingnya ijma. Yang kedua beliau sering membantah orang lain yang keluar daripada ijma. Ya. Sulit dibayangkan orang seperti ini kemudian menentang ijma atau sampai puluhan, ya, ijma. Itu hanya ijma yang dianggap ijma karena dia ilmunya kurang. Ya. Makanya yang ketika kita teliti ternyata ada semua. Ya. Seandainya pun ada keliru 1, 2, 3, 4 wajar. Karena ulama bukan sesuatu yang, bukan orang yang maksum atau terjaga dari kesalahan. Ya tinggal dikoreksi saja kalau memang salah. Ya, jadi secara prinsip tidak ada teori bagi Ibnu Taimiyah untuk keluar dari ijma. Ya. Kemudian secara praktik ternyata itu bukan ijma. Ya, ada salah satu pandangannya, termasuk ketika dalam masalah talak. Ya. Beliau bukan keluar dari ijma karena talak 3, ya, ketika mengucapkan antitolik dalam satu kali duduk, ya, itu menurut madhab yang 4 memang dia jatuh 3. Tapi itu madhab yang 4. Ijma'nya madhab yang 4 bukan hujjah. Yang hujjah itu ijma'nya seluruh ulama. Ya, sementara ulama bukan hanya madhab yang 4. Itu ketika zaman Rasulullah dan ketika zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu tidak pernah dihitung sebagai 3 talak. Ketika zaman awal Khalifah Umar bin Khattab juga tidak dihitung sebagai 3 talak. Dihitungnya tetap 1 karena dalam satu putaran, ya, masih belum iddah, masih bisa dirujuk. Nah, tapi di pertengahan Khalifah Umar melihat orang suka bermain-main. Semestinya, sepatutnya, ya, seharusnya talak itu 1 saja, antitolik. Sudah. Ya, kemudian beri kesempatan untuk bisa rujuk. Ya, kalau tidak maka berarti dia sudah jatuh 1 kali talak. Ya. Masih ada kesempatan untuk rujuk. Kalau tidak dirujuk, masa iddahnya habis, berarti sudah pisah suami istri. Dulu seperti itu. Tapi kemudian orang tidak puas. Mungkin emosi, tidak puas. Kamu saya cerai. Tidak puas begitu dia, kamu saya cerai. Kamu saya cerai. Kamu saya cerai. Dihabiskan kuota cerai sekaligus. Ya, di malam hari begitu. Esok hari menyesal. Itu banyak sering terjadi. Nah, Khalifah Umar melihat ini orang sudah mulai bermain-main dengan talak. Ya, akhirnya beliau sudah kalau gitu kita hukumi ini jatuh 3. Karena dia memang ingin bermain-main dengan 3 talak itu. Nah, jadi itu adalah bagian dari istihadnya Khalifah Umar, beliau selaku penguasa, ya, di pertengahan pemerintahan beliau. Kemudian para ulama rata-rata mengikuti itu. Ketika Ibnu Taimiyah punya pandangan yang seperti halnya zaman Umar yang pertama dan zaman Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ini bukan menyelisihi ijma. Dan ternyata di masa kontemporer pandangan Ibnu Taimiyah lebih diambil, ya, di pengadilan-pengadilan agama di berbagai macam negara, khususnya di negara Arab. Ya. Bahkan kalau di Indonesia, mungkin juga di Malaysia, saya tak tahu ya,
cerai itu tidak sah kecuali di hadapan hakim atau pengadilan. Walaupun sudah mentalak 33 kali. Ya, tidak dianggap sah. Ini jauh lebih ini lagi daripada pandangan Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, tapi pandangan yang cukup sebatas pandangan Ibnu Taimiyah bahwa 3 kali tapi dalam satu majelis jatuh satu, itu banyak digunakan. Ya, banyak digunakan. Pandangan beliau soal talak terkait dengan sumpah talak. Ya. Jadi misalnya dia bersumpah, kalau kamu ya istrinya ini ya, masuk ke dapur hari ini, saat ini masuk ke dapur tidak mendengarkan saya bicara, kamu saya cerai. Nah ini kan contoh menghukum mentalak, tapi dengan apa? Dengan sumpah. Ya, dengan sumpah kalau sesuatu syarat yang disumpahkan itu terpenuhi, maka dia cerai. Itu kata beliau, ini sumpah, bukan talak. Ya. Artinya sumpah itu di dalam aturan fikih bisa dibatalkan. Ya, bisa diganti dengan kafarat. Ya, sumpahnya dibatalkan, dia bayar kafarat. Ya, baik dengan puasa maupun memberi makan dan seterusnya. Nah, ini fatwa beliau. Apakah berbeda dengan madzhab arba'ah? Berbeda. Berbeda dengan imam yang 4, berbeda. Ya. Tapi ada imam lain yang punya pandangan berbeda. Ya, walaupun secara langsung atau tidak. Misalnya Abu Thawr. Ya, dan para sahabat sebelumnya, para ulama salaf. Memperlakukan hal yang sama ketika orang bersumpah soal pembebasan budak. Jadi misalnya orang punya budak. Kemudian dia bersumpah. Kalau ini terjadi atau kalau kamu melakukan sesuatu, ya, maka budak saya bebaskan. Nah, besoknya menyesal. Besoknya menyesal. Nah ini bisa diganti dengan kafarat. Karena itu hanya sumpah. Jadi beda orang mengatakan, ya misal kalau gelas ini jatuh, kamu saya cerai. Dengan mengatakan kamu saya cerai. Tanpa ada syarat ya. Atau yang lebih jelas, demi Allah, ya, kalau ini jatuh nanti kamu saya cerai. Sumpah dikaitkan dengan syarat. Nah itu. Ya. Lalu kemudian nanti juga dilihat niatnya. Kalau niatnya itu memang untuk bersumpah dan memberikan pelajaran ke istri, nah itu masuk ke sini. Tapi kalau niatnya dia memang ingin menjatuhkan talak, nah itu beda lagi. Sesuai dengan niatnya, bukan hanya sesuai dengan lafalnya. Nah ini contoh pandangan beliau ya, yang beliau dipenjara gara-gara itu, ya, dibantah banyak ulama, ya, lalu dianggap menyelisih ijma, padahal sebenarnya tidak menyelisih ijma. Dan di zaman kontemporer sekarang justru banyak berlaku, ya, justru banyak bahkan diperluas tadi, ditambahi. Contoh pandangan Ibnu Taimiyah yang banyak digunakan zaman sekarang. Ada masalah perdagangan emas. Emas ditukar dengan emas harus sama beratnya atau tidak? Harus sama beratnya. Kalau tidak itu riba. Ini kalau emas murni, emas batangan, apa namanya di sini? Emas tulin, ya. Logam murni. Tapi ada emas yang sudah berbentuk perhiasan. Ya, kalung. Apa kalung itu? Rantai. Kalau kita rantai itu buat motosikal ya. Ya, ada kalung ini, kemudian gelang perhiasan yang dia dari emas asli ya, ada proses ya, ada usaha, ada kerja. Kerja ini ada nilainya. Nah, kalau ditukar berbeda seperti itu, ya, nah, Ibnu Taimiyah punya pandangan membolehkan dengan beberapa syarat. Nah, dengan beberapa syarat, termasuk kalau ada pedang, ada emasnya. Nah, itu ada dibolehkan dengan beberapa syarat. Ada argumentasi panjang, ya, termasuk kalau tidak salah. Dan beliau mengkritik pandangan yang berbeda. Ini contoh. Ya. Zaman sekarang fatwa Ibnu Taimiyah ini digunakan, termasuk misalnya di Indonesia, di MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, digunakan sebagai sandaran untuk membolehkan perdagangan komoditi emas, ya, yang tidak cash, tidak tunai.
karena dianggap sudah bukan perdagangan ribawi. Tapi berlebihan. Jadi dianggap bahwa perdagangan emas batangan atau emas dengan uang itu pun boleh. Padahal Ibnu Taimiyah tidak sampai ke sana. Orang-orang tidak ada menganggap ya ini sebagai sesuatu yang orang yang mengeluarkan fatwa itu dipenjara. Padahal fatwa-fatwa seperti itu dulu sangat sensitif. Nah, ini salah satu contohnya. Silakan. Alhamdulillah kita telah selesai soalan-soalan yang saya kemukakan. Mungkin ada yang keliru ijma' dengan jumhur. Mungkin kan yang dia mengaku kata ijma' tu. Tapi kadang-kadang ijma' tapi ijma' kampung dia saja. Bukan ijma' kaum muslimin. Sikit-sikit ijma', ni menyalahi ijma', kan. Okey, kalau ada soalan daripada mahasiswa ya sila. Satu. Sila. Boleh. Berdiri pun boleh, duduk boleh. Tak menyalahi ijma'. Ya. Ya. Di Jawa Timur. Terkait dengan Ibnu Taimiyah sekarang itu banyak orang yang istilahnya itu tidak suka dengan beliau itu dikarenakan akidahnya yang tajsim. Dan itu memang juga banyak hadir atau tahdir dari para ulama dahulu. Mungkin salah satunya ulama Syafi'iyah yang bernama Ibnu Hajar al-Haytami, yaitu yang terkenal di dalam bahkan disebutkan di dalam fatwa haditsnya itu beliau sebagai ahli hawa gitu kan, seperti itu, pengikut pengikut hawa nafsu. Masa pandangannya atau bantahannya terhadap fitnah tersebut terhadap Syekh Ibnu Taimiyah. Itu antum anggap fitnah. Iya, Ustaz. Berarti sudah tahu salahnya di mana. Cuman kan ini kan mumpung formulnya Ibnu Taimiyah gitu, Ustaz. Perlu mungkin diluruskan. Terima kasih, Ustaz. Ada lagi ya? Ini yang pertama sahabat kita ni soal mujassimah, soal tajsim. Ya. Ada soalan lagi? Ada daripada yang ini tak? Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Utara? Jawa Selatan? Okey, khalas. Okey, baik. Kita tutup nanti. Ya. Ya, tajsim. Ini ada tajsim itu bahasa Arab. Berasal pada kata apa? Ya, jassama yujassimu tasiman. Itu artinya menganggap sesuatu itu jism. Jism ini bahasa Melayu atau bukan? Apa artinya? Di dalam bahasa Melayu pun khilaf. Kirim, jisim, batang tubuh, sosok tubuh. Ini pun jism. Mana tubuhnya? Udara ini jism tak? Ada tapi tak nampak. Ada tapi tak nampak. Tapi bisa dirasa. Ini tubuhnya bisa dirasa. Air ini jism atau bukan? Ruh kita itu jism atau bukan? Jism. Terus apa beda jismani dengan rohani? Nah, jadi ada problem di pengertian atau definisi jism itu apa? Ya, you bilang ini mujassim. Oh, jism itu apa? Belum jelas. Jadi sesuatu yang belum jelas istilahnya, ya ada perbedaan atau tidak konsisten dengan definisi, kemudian digunakan untuk memvonis seseorang bahwa dia menganggap Allah itu jism. Nah, ini perlu kita jelas. Jadi pertama secara lafal atau pengertian dasar ya, mujassim itu dalam tema akidah adalah orang yang menganggap Allah itu apa? Jisim. Jadi dia mengatakan Allah itu jisim. Mengucapkan Allah itu jisim atau punya keyakinan bahwa Allah itu jisim walaupun dia bukan dengan ungkapan seperti itu.
Bukan dengan ungkapan jism. Tapi dengan ungkapan lain yang dianggap mewakili makna daripada jism. Ya, kita lihat di semua buku Ibnu Taimiyah, beliau tidak pernah mengatakan Allah itu jism. Ada biasanya fitnah ya. Fitnah ini bahasa Arab atau buhtan terjemahannya. Jadi tuduhan yang palsu. Saya pernah baca kitab nama Al-Kashif As-Saghir li Aqidati Ibnu Taimiyah. Ya, ditulis oleh seorang tokoh di Yordan namanya Said Faudah. Al-Kashif As-Saghir li Aqidati Ibnu Taimiyah itu artinya judul kitab itu adalah Al-Kashif itu apa bahasa kita? Penyingkap ya. Nah, kitab ini ingin menyingkap, disebut kecil untuk meremehkan Ibnu Taimiyah. Artinya dia menganggap kalau diungkap lebih jelas akan jadi jilid panjang. Saya bikin sedikit aja lah, tapi sudah cukup untuk menjatuhkan Ibnu Taimiyah. Mungkin seperti itu. Jadi pengungkap akidah Ibnu Taimiyah. Saya baca kitab itu dari awal pengantar sampai kalau tidak salah halaman 100 sekian. Tidak ada sama sekali kutipan dari ucapan Ibnu Taimiyah. Bicara ke sana kemari, ke utara, ke selatan, ngutip dari ulama AB. Tidak ada kutipan langsung dari Ibnu Taimiyah. Padahal judulnya apa? Penyingkap akidah Ibnu Taimiyah. Ya, kalau kita dapat kado, kita ingin menyingkap isi kado, apa yang kita lakukan? Buka. Ya, jangan malah pergi ke toko sini, toko sana, lalu menganggap hasilnya itu adalah isi kado. Kalau ingin membuat sesuatu yang menyingkap akidah seorang tokoh, datangkan perkataannya, datangkan ininya, baru kemudian nilai. Seperti itu ya, yang benar. Ini tidak sampai halaman 100 sekian, tidak ada kutipan langsung dari Ibnu Taimiyah. Kemudian ada kutipan yang dinisbatkan kepada Ibnu Taimiyah yang pertama waktu itu di buku itu. Dia mengutipnya dengan salah. Itu sebenarnya ungkapan yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah ya, dari orang lain di dalam buku Bayan Talbisil Jahmiyah ketika masih dicetak dalam 2 jilid ya, terbitan Syekh Ibnul Qasim kalau tidak salah, belum yang 10 atau 8 jilid itu. Ya. Itu ucapan dari kalangan mujassimah. Ya. Atau ucapan dari orang yang menisbatkan qaul itu ke mujassimah bahwa ma min maujudin illa jisman au qaiman bijismin. Itu dianggap sebagai ucapan Ibnu Taimiyah. Padahal kalau kita baca halaman-halaman sebelumnya, itu Ibnu Taimiyah mengutip dari yang lain. Jadi bayangkan satu buku yang dijuluki Al-Kashif, mengungkap akidah Ibnu Taimiyah, tapi 100 lebih halaman tidak ada kutipan dari Ibnu Taimiyah. Ketika pertama apabila dia mengutip dari Ibnu Taimiyah, mengutipnya pun palsu. Ucapan orang, ya, tadi Ibnu Taimiyah itu nafasnya panjang kalau nulis. Jadi kadang tulisan berhalaman-halaman, ya, itu bukan ucapan Ibnu Taimiyah, itu mengutip dari orang lain, baru kemudian nanti dinilai atau dianalisis. Nah, ini salah satu bentuk fitnah tadi ya. Fitnah yang ada seperti itu. Nah, yang kedua, jadi dalam semua buku saya bisa jamin, saya bisa garansi, nanti silakan teman-teman cari. Ya, beliau tidak pernah mengatakan Allah itu jism. Bahkan juga tidak mengatakan Allah itu laisa jisman. Artinya beliau menolak istilah itu. Ya. Karena Allah sudah punya nama, sudah punya sifat yang banyak di Quran dan Sunnah. Kenapa kita dipusingkan, dipeningkan dengan istilah jism atau bukan jism ini? Itu sama-sama tidak pernah digunakan. Seandainya di Quran itu ada kosakata yang mewakili jism atau mewakili laisa jisman, ya, mewakili bahwa Allah itu jism atau bukan jism, ya kita gunakan istilah yang ada di Quran itu. Karena lebih terjamin, ya, lebih terjamin kebenarannya dan konsistensinya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, orang mengatakan, Ibnu Taimiyah tidak bilang Allah itu jism. Tapi Ibnu Taimiyah bilang Allah itu A, B, C, D, yang itu adalah maknanya jism. Nah, kembali tadi, makna jism apa? Ini belum tuntas, belum jelas makna jism itu apa. Jadi, apakah air ini jism? Sudah agak ragu-ragu. Apakah udara ini jism? Sudah ragu. Kalau udara ini bukan jism, berarti tidak semua yang ada di alam ini jism.
Ya. Pengertiannya tidak jelas, tidak menunjukkan bahwa itu adalah alam. Kalau roh itu bukan jism, maka juga pengertiannya tidak menunjukkan bahwa semua yang ada di alam jism atau sifat dari jism. Karena itu kalau kita baca misalnya dalam kitabnya Abul Hasan al-Asy'ari, ya, dalam Maqalat al-Islamiyin, dan itu kitab yang jelas-jelas valid nisbatnya, ya, diatribusikan ke beliau. Beliau menyebutkan ada namanya tokoh Hisham Ibnul Hakam. Ini tokoh yang dikenal sebagai mujassim. Beliau dari kalangan Syiah yang pertama. Dan ketokohannya di Syiah diakui sampai sekarang. Itu mendefinisikan jism. Dia mengatakan Allah itu jism. Ya. Tapi definisi jism menurut beliau adalah syai'un. Pertama. Kemudian maujudun. Ya. Kemudian qaimun bin nafs. Syai'un itu artinya sesuatu. Maujudun itu sesuatu yang ada. Ya, ada wujudnya. Bukan tidak ada. Kemudian qaimun bin nafsi itu artinya sesuatu yang mandiri. Apa bahasa di kita? Jadi tidak menempel atau disandang oleh yang lain. Saya misalnya bisa kata, misal kita punya botol, ya, punya botol nih. Botol ini ada warna, kemudian ada bentuk, ada ukuran panjang, kemudian ada dingin atau panas. Ya, dingin atau panas. Ini sudah minum dingin dan panas? Belum, ya? Kalau saya katakan panjangnya botol ini, ya, panjangnya botol ini itu sesuatu atau bukan sesuatu? Sesuatu. Ya. Panjangnya botol ini ada atau tidak ada? Ada. Karena botolnya ada maka panjangnya adalah. Tapi panjangnya botol ini mandiri atau tidak mandiri? Tidak mandiri karena dia hanya ada ketika botolnya ada dan dia disandang oleh botol. Maka kita katakan panjangnya botol. Ya, dia disandarkan saja ke botol. Sementara botolnya inilah yang menyandang sifat panjang. Nah, Hisham bin Hakam itu mendefinisikan jism, definisi yang nomor 3 adalah yang mandiri ini. Jadi misalnya botolnya itulah jism. Adapun yang lainnya itu sifat-sifatnya. Ya, atau bagian tidak terpisahkan dari. Nah, sekarang dengan 3 definisi itu. Apakah Allah itu syai'un, sesuatu? Hah? Allah itu sesuatu atau bukan sesuatu? Ragu-ragu? Kul ayyu syai'in akbaru syahadah kulillah. Berarti Allah itu disebut sesuatu. Baca di Sahih Bukhari itu ada judul khusus bahwa Allah itu sesuatu. Ya, bahkan beliau menulis hadis tentang penyadaran sifat syaksun ke Allah. Ya. Tapi kita tidak bahas itu dulu. Jadi Allah sesuatu, ya kan? Kalau orang menggunakan istilah jism, tapi maksud dia adalah al-jism sama dengan sesuatu, salah tidak dia menyebut Allah itu jism? Sementara arti dari jism itu adalah sesuatu. Tidak salah secara maksud. Ya, cuma kosakata jism tidak bagus. Kalau dia mendefinisikan jism sebagai syai'un maujud, ya, atau sebagai al-maujud, salah atau tidak dia mengatakan Allah itu jism? Tidak salah secara makna. Ya, sama seperti dia mendefinisikan jism adalah qaim bin nafs. Apakah Allah itu qaim bin nafs? Ya, ini disepakati. Nah, ini problem pertama. Jadi waktu itu Hisham bin Hakam maksud dia itu. Ya. Lalu ada tambahan-tambahan lain, definisi lain yang sebetulnya tidak valid, tidak otentik dari Hisham bin Hakam. Ya, biasa disebutkan dari Ibnu Rawandi, kemudian dinukil dari satu mutakalim ke mutakalim lain yang mengatakan jism ini Allah itu jism dan ukurannya sekian itu tidak valid. Ya. Tidak ada data yang cukup kuat. Ini pertama. Lalu ada orang lain lagi, definisi jism bagi dia bukan hanya sesuatu atau sesuatu yang ada atau sesuatu yang mandiri, bukan itu. Ya. Tapi definisi jism bagi dia adalah al-murakkab. Nah, sesuatu yang apa?
disusun, tersusun. Al-murakkab kalau kita pahami secara maksud umum itu sesuatu yang dirangkai, ya, disusun. Macam orang bikin karangan bunga. Ini ada satu bagian, ada bagian lain digabung. Nah, apakah Allah jism dalam arti itu? Jelas bukan. Ya, kalau jism maksudnya seperti itu, maka disebut jism jelas sesuatu yang salah. Karena Allah tidak pernah ada yang merangkainya. Ya, ataupun dia dipandang bisa berpisah-pisah. Nah, ini. Jadi ketika kita ingin menganalisis, ya, orang yang mengatakan Allah itu jism atau bukan jism, tanya dulu apa maksudnya. Karena ini bukan istilah yang permanen. Ya, bukan istilah yang stabil yang di antara para penggunanya sendiri beda-beda. Di Malaysia ada kosakata benda. Apa arti benda? Kalau di dalam bahasa Malaysia. Ini benda atau bukan? Benda. Saya punya misalnya saya punya ilmu. Ilmu saya ini benda atau bukan benda? Saya punya ucapan. Nah, saya ada benda nak cakap sama awak. Nah, ini ucapan saya ini benda atau bukan benda? Ya, benda atau bukan? Saya ada benda yang ingin nak cakap awak. Ya. Benda itu kalau dalam, saya tak paham pasti ya, tapi saya rasa kalau di bahasa Malaysia, benda itu artinya sesuatu. Atau perkara. Atau perkara dalam bahasa Indonesia. Ucapan Allah itu perkara atau bukan perkara? Amrun atau bukan amrun? Amrun, syariat Allah itu amrun. Kalau di bahasa kita, katakanlah bahasa Perlis. Kita, dalam bahasa kita, amrun itu benda, maka salah atau tidak kalau saya bilang sifat Allah itu benda? Atau kalamullah itu benda? Tidak salah. Karena maksud kita dari benda itu adalah sesuatu atau perkara atau hal. Itu. Jadi kalau definisi kita itu cocok, ya, dan merupakan terjemahan dari kosakata Arab yang benar, yaitu amrun atau syai'un, atau ini maka tidak salah. Nah, mirip seperti itulah. Tapi kalau antum datang ke Indonesia, benda itu khusus langsung terbayang di sini sesuatu yang seperti ini, fisikal. Definisi fisik ini juga panjang. Kalau fisik itu apa? Ya, apalagi sekarang dianggap materi ini kalau dibedah, diurai, sebetulnya di dalam itu banyak kosong. Ya. Atom itu ada elektron bisa beredar karena ada banyak ruang kosong. Ya, lalu intinya hanya kecil, intinya ini dibedah lagi, banyak kosong lagi. Ya, seolah-olah materi ini sebetulnya bukan benda padat. Lebih rumit lagi. Tapi intinya adalah, ya, sebuah istilah itu harus kita pahami dulu apa maksud dari orang yang mengucapkannya. Nah, jadi ini terbantah dari dua sisi. Dari sisi pertama, Ibnu Taimiyah sama sekali tidak pernah mengatakan Allah itu jism. Bahkan beliau menolak istilah itu. Menolak istilah jism atau bukan jism. Karena kalau bukan jism, katakanlah dibilang ya Allah atau sifat Allah itu bukan benda. Nah, benar tak kalau misalnya kalam Allah itu bukan benda? Kalau definisi benda adalah yang syai'un atau perkara atau ini, tentu salah. Maka tidak perlu menggunakan kosakata itu. Tidak dipakai pula di Quran, di sunnah tidak ada. Di ucapan sahabat tabi'in pun tidak ada. Ya. Apa perlunya? Tidak perlu. Baik dalam rangka mengatakan jism atau bukan jism. Ya, tinggalkan istilah itu, kita gunakan istilah yang memang ada di Al-Quran. Ya, misalnya Allah itu somadun. Nah, somadun itu artinya tidak punya, artinya sempurna. Zat maupun sifatnya, sehingga tidak bisa terpecah-pecah, tidak bisa keluar masuk, tidak seperti tadi teori filsafat itu, kalau melahirkan itu berarti ada sesuatu bagian dari zatnya yang keluar. Nah, as-samad itu makanya tidak bisa seperti itu. Nah, kita gunakan saja Allah as-samad. Kemudian tidak perlu ada perdebatan panjang sekian abad. Lalu kemudian kita katakan lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada taranya, tidak ada bandingannya. Sudah cukup. Tidak perlu bilang laisa jisman, laisa aradun, la samaan wala hajaran wala syajaran misalnya. Gitu ya. Nah, ini sikapnya Ibnu Taimiyah yang sebenarnya. Jadi beliau tidak pernah mengatakan Allah jism,
Bahkan beliau bersikap menolak istilah yang pertama tidak ada gunanya. Yang kedua memunculkan perdebatan-perdebatan tidak perlu. Lalu yang ketiga istilah ini sendiri maknanya belum pasti. Belum jelas di antara para penggunanya. Jadi secara lafal jelas bukan mujassim. Ya. Lalu secara makna beliau pun justru menggunakan sikap yang paling ilmiah. Yaitu membedah makna itu apa maksudnya. Ya. Baru kemudian kalau sudah dipahami maksudnya, bisa dinilai ini benar atau salah. Ya, berdasarkan maksudnya, adapun istilahnya perlu kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Makanya kalau ada orang-orang setelahnya menuduh itu menjadi jelas. Makanya ya termasuk Ibnu Hajar al-Haytami. Ya. Menulis banyak bantahan kepada Ibnu Taimiyah di banyak fatwa lain, khususnya di Al-Fatawi Al-Hadithiyah itu banyak juga memuji dan istighfar dari Ibnu Taimiyah. Tapi apabila beliau menilai Ibnu Taimiyah itu pedas, nah itu juga banyak. Muncullah misalnya Imam Al-Alusi. Ya, menulis apa judulnya? Jila'ul Ainain fi Muhakamatil Ahmadain. Nah, jadi buku khusus untuk menghakimi dua Ahmad. Siapa? Ahmad Ibnu Taimiyah dan Ahmad Ibnu Hajar. Ya, dihakimi oleh ulama setelah itu banyak beliau menjawab tuduhan-tuduhan atau fitnahan yang seperti itu. Ya. Jadi Ibnu Taimiyah tidak bisa menjawab karena beliau sudah wafat. Tapi ada ulama lain kemudian memperjelas banyak tema termasuk masalah itu. Barakallahu fikum. Oke, alhamdulillah, nampak gayanya sangat berat berbincang soal falsafah, kalam pada jam 11.30 ini. Subuh masih berapa jam? Ya, sudah sampai ke penghujungnya. Ya, karena sudah tidak boleh dihadam. Jisimnya entah kemana. Jasadnya saja di sini. Ya, saya akhiri diskusi kita, mudah-mudahan sedikit sebanyak menjawab apa yang berlegar di sebalik susuk tubuh imam yang besar Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan mudah-mudahan siri yang kedua, yang ketiga dapat kita jemput Ustaz lagi insya-Allah ke sini dengan tajuk-tajuk yang lain. Jadi saya serahkan balik kepada pengurusi majlis insya-Allah. Ya, jika ada koreksi nanti kita ada sesi yang kedua. Ya, sesi kedua. Insya-Allah. Karena pengurusi ini sudah mengingatkan saya. Beliau sudah mau pulang. Saya tak apa. Majlis merakamkan jutaan masyhur atas ilmu yang telah pun diberikan. Jutaan terima kasih buat Al-Fadhil Ustaz Muhammad Riza bin Adzan atas